Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, hari ini kita sedang mewawancarai account eksekutif dari Garuda TV. Saya Rangga Cahaya Akbar. Saya Satika Adam. Dan saya Nisma Huni. Saya Risnanda Ismawati. Saya Sambrina Napitupulu dari Garuda TV. Saya Ismaila dari Garuda TV. Oke, terima kasih. Mungkin lanjut saja ke videonya. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya sedang bersama akun eksekutif dari Garuda TV bersama Kakak Sabrina dan Mila. Kakak Mila. Oke, kami akan melakukan interview atau ya berbincang-bincang lah terkait pekerjaan dari account service. Mungkin sebagai awalan bisa kakak-kakak ceritakan ya profil singkat serta pengalaman kerja yang di bidang periklanan ini khususnya di account service ya Kak. Oke, dari aku dulu Ya, mungkin ya. dari Kak Sabrina. Mungkin kalau dari kita sendiri sejauh ini kan orang bertanya-tanya nih kalau di TV itu bisanya ngapain sih gitu. Orang kan mikirnya cuma iklan yang dibikin program aja kan yang sekitar 30 detik, 1 menit kayak gitu. Ternyata semua yang di layar itu bisa di branding, bisa kita jual, bisa menjadi wadah bagi klien untuk mempublikasikan produk atau jasanya. Kalau aku ya, ini selain dari TV ya, karena kan biasa kalau untuk AE itu job desk-nya tidak hanya menjual, tapi kita juga harus bisa membuild relationship dengan si klien gitu. Jadi selain kita harus juga punya database, kita juga harus bisa rajin follow up, kita juga harus bisa mendekati si PIC dari beberapa brand ataupun di government tersebut. Oh, berarti kalau gitu keterampilan atau kemampuan yang sangat krusial di sini mungkin Komunikasi. dan lobby juga mungkin ya Kak? Iya. Komunikasi itu paling produk knowledge, komunikasi, kesabaran. Atau mungkin pernah ada klien yang Banyak. bisa dibilang agak Banyak. susah untuk dihadapi Kak? Banyak banget. Jadi kadang kita kalau misalkan mau mendapatkan klien itu tidak hanya 1-2 hari, kita harus approach-nya itu dari beberapa bulan sebelumnya, baru kita bisa mendapatkan kepercayaan dari mereka supaya mereka mau spend money di media ini seperti itu. Oke, jadi bukan waktu yang singkat ya Kak ternyata ya Kak. Kalau begitu masih tadi kita ngomongin tentang klien ya Kak. Cara kakak menghadapi klien yang agak susah untuk diajak bekerja sama itu seperti apa ya Kak? Banyak sih, ada cara-caranya, mungkin persuasif juga ya, kayak atau mungkin kita lebih mendekatkan diri ke pribadinya dulu, personal dulu sebelum kita mengarah ke bisnis atau pekerjaan gitu. Ya kadang kalau dari aku tuh memang kan kebanyakan agensi ya, jadi kadang kan range juga usianya juga masih muda-muda gitu, jadi kita harus bisa menjadi temannya dia dulu supaya kita bisa balance, bisa ketemu gitu, hobinya dia apa gitu, jadi kita tidak hanya melulu tentang jualan produk gitu. Jadi pendekatannya memang lebih enak dari Macam-macam, personal gitu ya, iya. tapi mostly mungkin personal ya Kak? Ya betul, jadi nge-build trust dulu sih. Ketika dia udah trust sama kita, otomatis dia akan lebih trust sama produk yang kita buat. Tadi juga kakak ada mention tentang kemampuan komunikasi yang paling penting ya Kak. Sebagai account service itu kan sebagai penghubung ya Kak. Cara paling efektif gitu Kak untuk menjaga komunikasi itu entah itu baik dari klien, tim internal maupun eksternal, itu apakah ada strategi yang lebih dalam lagi gitu Kak? Atau ya sekedar ya, kuncinya trust aja gitu Kak? Jadi memang kalau untuk ke eksternal dulu ya, kita itu harus update sih sama isu-isu terkini terkait perusahaannya dia seperti itu, atau malah ke isu-isu personalnya dia nih, misalkan dia hobinya sekarang tuh pedal. Nah, event-event pedal apa nih yang paling dekat nih, kita bahas aja sama dia. Itu kalau untuk ke eksternal gitu, selain isu update di perusahaannya juga ya. Misalkan sekarang kan ada konflik geopolitik. Nah, itu kan pasti berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang di bidang energi ya, seperti itu ya. Nah, kita update tuh terkait isu-isunya apa. Itu jadi bahan juga nih buat kita ke kliennya. Kalau di internal, mungkin kita bisa menyampaikan kebutuhan kliennya itu apa, kita sampaikan ke internal, karena internal itu kan dapur ya. Nah, kita yang info nih, oh ternyata di luar klien senangnya menu-menu yang pedas manis atau asin asem, nanti yang masak ke internal. Kan kita fungsinya menyuguhkan, ini menu kami loh seperti ini gitu. Kalau aku harus bisa fast respon. Jadi kalaupun kita di kontak jam misalkan lagi weekend dari klien atau dari agensi yang biasa tektokan sama kita tuh kontak dari jam misalkan dari jam 9 malam ataupun jam 8 malam, sebisa mungkin kalau misalkan memang kitanya pribadi masih bisa senggang, masih bisa jawab, ya kita mau nggak mau kita harus jawab gitu. Jadi harus bisa fast respon dari setiap pertanyaan atau kebutuhan yang dilemparin ke kita gitu. Jadi
klien itu bisa Iya, kapan aja ya Kak ya? kapan aja, anytime. Tidak mengenal 9 to 5. Oh tidak, nah malam kamu ditelepon disuruh Betul, jam 12 malam. Jadi juga kalau misalkan emang ada event atau kebutuhan atau misalkan mereka lagi mau preskon, mungkin bisa. Jadi kalau untuk otomotif ya biasanya tuh mereka preskonnya di hari Sabtu gitu. Nah kalau misalkan mereka invite kita, mau nggak mau kita harus datang gitu untuk mengambil untuk nge-build relationship juga sih sebenarnya. Oh, begitu. Berarti terhubung ke manajemen waktu juga ya Kak ya? Betul. Berarti kan waktunya itu tidak bisa diprediksi ya Kak dari kita ya? Harus fleksibel. Harus fleksibel. Itu apakah Kakak ada strategi tersendiri untuk menghadapi tenggat waktu yang sangat sempit, terus ya kayak tadi ternyata nggak 9 to 5 gitu Kak? Butuh uang. Iya. Itu sih yang Balik paling lagi goalsnya kita juga kita itu kerja apa gitu. Rezeki ya kita juga kan. Ya. Ke gitu sih. Iya sih Kak, bener ya Kak, realistis aja ya Kak ya? Manajemen waktu. Mungkin kita akan lanjut ke kepemimpinan dan kolaborasi ya Kak. Kalau pengalaman Kakak bekerja sama atau memimpin sebuah tim itu core-nya itu menjadi dasar berjalannya project ini ya Kak? Cara kita memimpin, cara kita seberapa besar gitu pengaruh kita bisa memimpin sebuah tim. besar banget. Besar banget ya Kak? Kalau misalkan kita nggak bisa leading tim ya nggak jalan programnya. Iya. Tapi selama Jadi ini banyak miskom. Nggak bisa kolaborasi dengan smooth gitu ya istilahnya. berarti selama ini berarti Kakak itu pernah kejadian miskom gitu atau ya fine aja? Pasti ada. Pasti ada ya Kak ya? Kita ribut satu tim juga ada. Pasti ada. Yang paling sering gue untuk sales sama marketing. Oh itu Itu sering, paling sering ada. karena mereka ada KPI yang harus dijaga, kita juga ada target yang harus dikejar. Sebenarnya itu biasa sih ya Kak ya. Iya. Kita udah banyak ya Kak seputar klien, manajemen waktu, leadership gitu-gitu Kak. Mungkin sebagai penutup ya Kak, bisa Kakak memberitahukan kepada teman-teman mungkin yang bisa company profile dari Garuda TV ini ya Kak. Bisa kayak contoh red card di media itu seperti apa Kak? Mungkin bisa dijelaskan seputar itu. Boleh. Sekarang itu terkait company profile di zaman yang media itu sekarang posisinya sunset ya. Jadi kita nggak bisa tuh kayak cuman ada produk TV aja atau digital aja. Jadi memang dari Garuda TV sendiri kita hampir semua, bahkan cetak pun kita ada. Oh iya. Iya, namanya Media Pandu Bangsa. Gitu. Yang kita nggak ada tuh cuman radio kita belum ada. Jadi untuk kita berusaha untuk bisa mengakomodasikan semua kebutuhan klien mulai dari digital, sosmed, TV, bahkan TV lokal pun kita ada. Misalkan ada brand yang ternyata produksinya itu cuma ada di Jakarta, berarti mau nggak mau dia sayang dong kalau misalkan dia pasang di TV nasional dengan budget yang besar. Sayang kan dia produknya cuma pasarnya cuma di Jakarta, berarti dia cuma ya udah aku di TV yang lokal aja deh yang cakupannya Jabodetabek. Kita juga ada Asta TV juga gitu, karena kita pengennya sih semuanya sih, cuman radio mungkin on develop kali ya. Iya. Kalau rekor liputan ya, kalau dari klien-klien aku tuh range-nya untuk satu kali liputan itu mulai dari 8 sampai 10 juta ya. Itu satu kali liputan, jadi bisa langsung tayang juga langsung di acara buletin, bisa buletin pagi, bisa buletin siang, bisa buletin malam. Namanya laporan 8. Oh laporan 8. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk sosmed kan sekarang banyaknya biasanya kalau konten-konten liputan itu mirroring ke IG Reels maupun juga IG Post itu di sosial media rate-nya 3 juta. Oh 3 juta per satu kali posting. Iya. Itu postingnya berkala Kak? Setiap minggu? Satu kali tapi dia stay. Oh oke, I see. Oke, terima kasih ya Kak. Oh mungkin terakhir ya kesan pesan boleh Kak kalau Kakak bekerja sebagai account executive. Boleh jujur apa? Jangan jujur, jangan. Yang penting sabar. Dah. Itu kunci paling utama ya Kak ya? Kunci paling utama aja. Oh, sabar. Account eksekutif yang sih penting sabar. Sabar menanam, kayak baru kenal klien 5 bulan, 6 bulan gak ada respon, sabar aja. Mudah-mudahan tahun depan direspon. Begitu. Iya. Kata-kata. Berpikiran positif aja lah ya. Jangan terlalu banyak netting, takutnya usaha kita jadi sia-sia. Oh iya benar, berpengaruh banget ya Kak ya? Yes. Oke, mungkin itu dulu ya Kak ya Kak. Siap. Makasih banyak Kak. Siap, Sampai makasih. bisa diganggu. Sama-sama. Siap. Oke, makasih ya Kak. Ya, dadah.